Kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas contoh soal dan pembahasan CPNS pada bidang TWK. Contoh soal nomor 1. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. B. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda. C. Ukuran nasionalisme dipahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. D. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. E. Kurangnya sosok herois bagi kaum muda. Pembahasan. Sikap dan perilaku nasionalisme masih banyak dipahami oleh generasi muda sebatas perjuangan fisik saja, sehingga upaya untuk membangun sikap dan perilaku nasionalisme tidak diupayakan secara baik dan maksimal. Jadi jawabannya tepat adalah C. Contoh soal nomor 2. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara, merupakan salah satu fungsi dasar negara sebagai A. Pergaulan warga negara. B. Partisipasi warga negara. C. Kegiatan dan penyelenggaraan negara. D. Mediator antar warga negara. E. Pembinaan negara. Pembahasan. Berikut adalah 5 fungsi dasar negara bagi suatu negara. Fungsi dasar tegaknya negara, penyelenggaraan negara, sumber hukum, pergaulan warga negara, dan partisipasi warga negara. Dasar negara tidak hanya menjadi dasar perhubungan antar warga negara dan negara, melainkan juga dasar bagi hubungan antar warga negara, merupakan fungsi dasar negara sebagai dasar pergaulan antar warga negara. Jadi jawabannya tepat adalah A. Contoh soal nomor 3. Hubungan antara Pancasila dan NKRI adalah A. Pancasila merupakan pelopor terbentuknya NKRI. B. Pancasila dan NKRI memiliki kedudukan yang sama. C. NKRI merupakan sumber kekuatan nasional. D. Pancasila sebagai pandangan hidup dalam menjaga NKRI. E. NKRI merupakan kekuatan nasional. Pembahasan. Pancasila dijadikan dasar negara dan pandangan hidup dalam menjaga NKRI karena falsafah dan nilai yang ada di dalamnya merupakan hasil dari karakter budaya bangsa yang digali dan dikonsepkan ke dalam 5 sila. Jadi jawabannya tepat adalah D. Contoh soal nomor 4. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara subjektif. Artinya, A. Menjalankan nilai-nilai vital secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. B. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945. C. Menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. D. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. E. Menjalankan nilai-nilai moral secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembahasan. Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan cara pengamalan secara objektif dan subjektif. Objektif artinya melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila. Sementara subjektif artinya menjalankan nilai-nilai Pancasila secara pribadi dalam bersikap dan bertingkah laku pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Contoh soal nomor 5. Undang-undang yang mengatur tentang usaha pembelaan dan pertahanan negara diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. B. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. D. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002. E. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pembahasan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 mengatur tentang pertahanan negara. Isi dalam undang-undang tersebut mencakup pengertian, peran, bentuk, serta ketentuan bagi seluruh warga negara dalam usaha pertahanan dan pembelaan negara. Jadi jawabannya tepat adalah B. Contoh soal nomor 6. Contoh pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berdasarkan sila yang bersimbol kepala banteng adalah A. Memperlakukan sesama secara adil dan beradab. B. Saling menghormati antar pemeluk agama. C. Menimbulkan sikap hidup tolong-menolong. D. Menjunjung tinggi asas kerakyatan.
E. Menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pembahasan. Kepala banteng merupakan simbol dari sila keempat, dan sesuai sila keempat dalam butir Pancasila adalah mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi, jawabannya tepat adalah E. Contoh soal nomor 7. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13, KPK memiliki kewenangan terhadap penyelenggara negara atau PN dalam A. Pelaporan tindakan korupsi, B. Penindakan tindakan korupsi, C. Pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara, D. Audit penyelenggara negara, E. Menyadap komunikasi penyelenggara negara. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 13 huruf A, yang diberikan kewenangan KPK adalah pendaftaran dan pelaporan kekayaan penyelenggara negara. Jadi jawabannya tepat adalah C. Contoh soal nomor 8. Dinas Intelijen Australia pernah berupaya menyadap telepon seluler Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Informasi ini terungkap dalam dokumen Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat atau NSA yang dibocorkan Edward Snowden. Kasus penyadapan pembicaraan Presiden Indonesia melalui jaringan telepon yang dilakukan oleh intelijen asing termasuk dalam bentuk ancaman A. Ideologi, B. Terorisme, C. Spionase, D. Agresi, E. Cybercrime. Pembahasan. Spionase adalah upaya mengumpulkan data atau informasi rahasia mengenai sebuah negara atau organisasi lainnya tanpa seizin pemilik sah informasi. Salah satu contohnya adalah penyadapan jaringan telepon yang dilakukan intelijen asing terhadap Presiden Indonesia. Jadi jawabannya tepat adalah C. Contoh soal nomor 9. Bentuk nasionalisme salah satunya adalah nasionalisme kewarganegaraan yang subjeknya adalah A. Pemerintah, B. Rakyat atau sipil, C. Aparatur negara, D. Lembaga negara, E. Pendidikan. Pembahasan. Bentuk nasionalisme kewarganegaraan yang dikenal dengan nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme sipil, subjeknya adalah rakyat sipil. Nasionalisme kewarganegaraan adalah nasionalisme yang memiliki kebenaran politik dari, oleh, dan untuk rakyatnya dalam keaktifan berbangsa dan bernegara. Jadi jawabannya tepat adalah B. Contoh soal nomor 10. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti A. Mengutamakan kepentingan umum dan mendahulukan kepentingan pribadi dan golongan, B. Melepaskan diri demi kepentingan dan meletakkan kepentingan pribadi sebagai yang pertama, C. Memprioritaskan kepentingan umum dan golongan daripada kepentingan pribadi, D. Meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, E. Kepentingan umum, pribadi, dan golongan bisa sama-sama penting tergantung kondisi. Pembahasan. Konsepsi Pancasila tentang hubungan antara manusia dan masyarakatnya adalah terciptanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang berarti meletakkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi jawabannya tepat adalah D. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.